Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul tentang pelunasan pajak dalam tahun berjalan pada mata kuliah perpajakan dan dosen pengampu yaitu Bapak Wirmi Eka Putra, SEMSI. Sebelum kita mulai presentasi pada kali ini, perkenalkan, saya Dewi Amelia dengan NIM C1B019044. Baiklah, materi pertama yaitu pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Pelunasan pajak dalam tahun berjalan merupakan angsuran pembayaran pajak yang nantinya boleh diperhitungkan dengan cara mengkreditkan terhadap pajak penghasilan yang terhutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam hal ini, wajib pajak dapat mengkreditkan pajak yang telah dipotong dan dipungut untuk mengurangi jumlah pajak terhutangnya pada akhir tahun. Aturan mengenai kredit pajak diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Undang-Undang PPH. Selanjutnya, pengertian sifat pembayaran. Pembayaran pajak adalah perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Itulah pengertian atau definisi dari sifat pembayaran. Selanjutnya, ada pun macam-macam pemungutan pajak penghasilan. Pajak penghasilan ini terbagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan objek dan subjek yang dikenakan PPh. Berikut ini adalah jenis-jenis PPh, di antaranya yang pertama ada pajak penghasilan jenis PPh pasal 21. Definisi PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Yang kedua, pajak penghasilan jenis PPh pasal 22. Definisi PPh pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta, yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor maupun impor dan reimpor. Selanjutnya, pajak penghasilan jenis PPh pasal 23. Definisi jenis PPh pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Selanjutnya, pajak penghasilan jenis PPh pasal 24. Definisi PPh pasal 24 adalah pajak yang dibayar atau terhutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, di mana pembayaran pajaknya bisa dikreditkan, sehingga jumlah pajak yang dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah dibayarkan di luar negeri tersebut. Dengan demikian, tidak terkena pajak berganda. Selanjutnya, pajak penghasilan jenis PPh pasal 25. Selanjutnya, pajak penghasilan jenis PPh pasal 25. Definisi PPh pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran setiap bulannya dalam tahun pajak berjalan dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terhutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Dan yang terakhir ada pajak penghasilan jenis PPh pasal 26. Definisi pajak penghasilan pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain BUT dari pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, dan perwakilan perusahaan luar negeri. Baiklah, kesimpulan dari pemaparan yang telah saya sampaikan ini adalah pelunasan pajak dalam tahun berjalan merupakan angsuran pembayaran pajak yang nantinya boleh diperhitungkan dengan cara mengkreditkan terhadap pajak penghasilan yang terhutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam hal ini, wajib pajak dapat mengkreditkan pajak yang telah dipotong dan dipungut untuk mengurangi jumlah pajak terhutangnya pada akhir tahun. Aturan mengenai kredit pajak telah diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
Baiklah, sekian pemaparan yang telah saya sampaikan. Semoga pemaparan yang telah disampaikan dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan presentasi ini sampai akhir. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.